Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Trisila Marcella, NIM 069, dan rekan saya Nurfadilatul Madinah, NIM 023. Penelitiannya adalah pengembangan sistem anggaran dan akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Perspektif Institusionalis. Dan dalam jurnal kami adalah Mima Amirya, Ali Jamhuri, Unti Ludikdo, Universitas Brawijaya, Jalan MT Haryono 165 Malang, email mirna.amirya@gmail.com. Motivasi dari penelitian ini yaitu koersif atau paksaan merupakan isomorfisme yang terjadi sebagai akibat adanya tekanan-tekanan formal ataupun informal yang diterima suatu organisasi. Tekanan tersebut berasal dari organisasi lainnya ataupun dari harapan-harapan kultural di masyarakat sekitar di mana organisasi tersebut berdiri. Institusional isomorfisme tidak selalu terjadi karena adanya paksaan. Adanya ketidakpaksaan yang dihadapi suatu organisasi kadangkala juga bisa menjadi tekanan yang kuat untuk melakukan perubahan organisasi dengan cara mengimitasi atau mimitik organisasi lain pada field yang sama. Sementara, normatif merupakan bentuk pengaruh yang berasal dari profesionalisasi. Profesionalisasi yang dimaksudkan di sini adalah adanya berbagai upaya dari anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metode kerja mereka, pengendalian untuk menetapkan dasar kognitif dan legitimasi. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana Satgas PLU harus menyusun anggaran, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangannya? 2. Bagaimana implikasi sistem anggaran dan akuntansi PLU UB dapat mendorong perubahan organisasi? Penelitian sebelumnya, yaitu telah diteliti oleh Meyer dan Rowan tahun 1977, Wijayanti 2006, dan Jamsuri 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UB harus memenuhi persyaratan sebagai Satker PLU, salah satunya yaitu melakukan pengembangan sistem anggaran dan akuntansi. Pengembangan tersebut dilakukan UB, utamanya memperoleh legitimasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Teori yang melandasi penelitian. 1. Peneliti menggunakan konsep teori institusional untuk mengemukakan kesimpulan. Hasilnya, sistem anggaran dan akuntansi PLU yang diterapkan di UB mampu mendorong perubahan organisasi yang digambarkan melalui New Institutionalism Theory, yakni terdapatnya gejala institusional isomorfisme atau coercive, mimetic, dan normatif, serta alomorfisme. 2. Teori New Institutionalism. Untuk mengetahui terjadi tidaknya institusional isomorfisme, peneliti melihat proses dan hasil dari penginstitusionalan atau pelembagaan sistem anggaran dan akuntansi PLU yang terjadi di UB. Identitas terjadinya institusional isomorfisme yakni dengan melihat UB dalam memandang organisasi lain sebagai pesaingnya. Persaingan bukan hanya dikarenakan sumber daya dan konsumen, namun juga karena adanya kepentingan politik dan legitimasi institusi, serta kemampuan sosial dan ekonomi. Umumnya, institusional isomorfisme ini merupakan bentuk perubahan yang sifatnya top-down dan lebih dipengaruhi oleh 3 faktor eksogen. Pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif. Jenis data jurnal yang kami review ada primer dan sekunder. Primer yaitu melalui wawancara dan sekunder yaitu melalui dokumentasi. Sumber data yang kami review adalah data wawancara. Analisis data yang kami review ada
teori berdasarkan logika induktif, dan to interpret atau to understand. Atau saran penelitiannya. Keterbatasan pemahaman dari para pegawai UB untuk menyusun anggaran baik secara manual maupun aplikasi. Saran ke depan dari penelitian ini, pertama, apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti kembali Universitas Brawijaya, mereka dapat memperluas objek pengamatan lainnya. Selain BAK, BAPSI, dan FEB UB ke bawah, misalnya Senat, SPI, dan fakultas-fakultas lainnya. Kedua, peneliti lain agar dapat lebih intens dalam keikutsertaan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, baik pada kegiatan penganggaran sampai akuntansi. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih utuh atas realitas yang ada. Ketiga, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian yang sejenis pada organisasi publik lainnya. Mengingat setiap organisasi publik memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Keempat, memperluas implikasi pada aspek-aspek lainnya. Selain struktur organisasi, nilai-nilai manajemen, SDM, prosedur, dan teknologi. Judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya, yaitu Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Perspektif Institusionalis.